Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ala ta'atih wa sadarana an ma'siyatih wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadin imamil muttaqin qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Hadirin hadirat bapak-bapak ingkang sami rawuh sedanten, syukur sangat datang Allah pagi niki kita semua ditakdir kalian Allah lampahi setunggalipun ibadah ingkang sangat ageng. Inggih menika ibadah thalabul ilmi, ibadah mencari ilmu, di mana para masyayikh kita, para guru-guru kita mengatakan ibadah ini merupakan ibadah yang sebenarnya kesempatannya tidak banyak dimiliki oleh yang sudah sepuh-sepuh, melainkan sebenarnya ini adalah kesempatan ibadah yang mayoritas diberikan Allah kepada yang muda-muda. Tapi alhamdulillah niki kok kata sepuh kali Gusti Allah kesih diberi kesempatan, muga-muga saestu dadi kawula pilihan. Amin. Menawi pesantren niku wonten dawuh ngenten, al-mula'atu akbaru riyadatin wa a'dhamu mujahadatin fi thalibil ilmi. Jenenge riyadah utawa tirakat sing paling gedhe tumrate nom-noman yaiku santri kuwi adalah golek ilmu. Tinimbang poso, tinimbang bengi melek bengi terlalu larut, sebab mungkin diisi kelawan sholat bengi lek nom-noman niki karo Gusti Allah tetep luwih dianjurake mempeng ing dalem golek ilmu. Nah, niki kita sedaya sing sami rawuh rata-rata mboten enom. Gitu ya? Rata-rata pun memakan atau menghabiskan durasi usia kita yang secara parameter umum 63 tahun telah rata-rata melebihi 40 tahun. Ini merupakan sebuah masa usia yang dikatakan sudah tidak laisa bisyarat, bukan seorang pemuda. Makanya di waktu-waktu seperti ini kita akan benar-benar merasa bahwasanya untuk belajar itu sesungguhnya pancen untuk dipentingake lan diwigatekake. Lek nuruti repot ora ono entek. Kraton pancen pola hidup orang setelah usia 40 tahun itu rata-rata seperti itu. Jadi ono istilahnya iso budal dari ahad pagi dengan sebuah alasan aku nak nganggur aku tak ngaji. Kok sampai pikirannya seperti ini? Insya Allah oke kurang kali. Karena apa? Innakum lastum bisyadati. Panjenengan sedanten itu sudah bukan orang muda, di mana porsi kesempatan kalian Allah ini akan sangat dikurangi dengan disibukkan dengan hal-hal lain untuk mencari ilmu. Ini wajibnya sah monten, muga-muga tetap sakit istiqomah jadi kaum pilihan tetap sakit ngambil ilmu minimal selama dino pindah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ngaturaken salamipun abah kula, bapak kula Romo Haji Ahmad Fatoni ingkang kedahipun pagi niki silaturahmi dawuh kalih panjenengan enten sebuah uzur kan agenda ingkang ngarani akhiripun didalu dalam jam setengah sedoso rutinan di hari Kamis ditelepon besok sing ngaji awakmu masya Allah ngaji besok kok dhewe bengi iki aku sing tak nek opo lek kalau ngomong-ngomongan kalau dulu sak pantaran mungkin sakit awam dadak-dadak ning lek kali itu bapak-bapak ini muga-muga ora di sini. Jadi kalau di sini aja di sini masalahnya sejak awal tak
nglakoni muga-muga napa ora izin. Amin Allahumma amin. Ada sebuah karakter manusia di mana manusia ini akan wigati, akan antusias, dan akan benar-benar memperhatikan perintah apabila manusia itu mengenal keagungan dan kebesaran yang memerintah. Kula contohaken menawi panjenengan do gadah garwa, sing jalur do gadah suami, sing suami do gadah istri. Kasih nek ngaji iki dengan asal iki. Karo promosi ya. Ini andekan enak-enak sate. Kemudian jam kalih dalu tiba-tiba garwa kakune matur, Bu, tangi Bu. Napa to Pak? Enten napa to Pak? Salam Ibu. Rata-rata respon daripada seorang ibu, atau mungkin kalau dibalik adalah suami ketika dibangunkan ibu, ini adalah sesuatu yang biasa. Dia kalau mepet syukurnya oleh tangi sekolah. Dikirain udah di pondok biasanya kalau santri dibangunkan malam di tengah-tengah enaknya tidur, dibangunkan kalau konconya, Kang, tangi Kang. Sholat kejadian gini-gini sih melek malah mancal sarung nampak nih ngopo bantal supaya kenapa kok ini bisa terjadi? Karena yang memerintah mungkin temannya. Yang memerintah adalah orang yang setiap hari kita ketemu dan tidak mengetahui keagungannya atau kita tidak sadari keagungannya. Tapi coba andaikan salah satu dari panjenengan sedaya iki pikantuk undangan teko, ternyata undangan itu adalah undangan datang ke kantor Gradi. Berarti mana? Jawa Timur. Teken bawah atas nama Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah Indar Parawansa. Kapan waktunya? 3 hari lagi. Kira-kira oleh enggak akeh tenanan mboten? Orang lima tenanan rektor itu ora iso turu. Ing ngatas aku kok oleh undangan sinten gubernur sing ngeratoni Jawa Timur. Kabeh kaya apa kebijakan Jawa Timur ada di tangannya. Kok aku ki diundangi sing jenenge Sutini kok diundangi Bu Khofifah. Ini gonggora jenenge Sutini. Wonten bengkok barokah nggih. Wah iki bener iki mesti ora iso turu. Moro ning tanggane njaga mesti diomongi yu, aku iki oleh undangan saka gubernuran 3 dina kas nang Gradi tatap muka berdialog kalian dengan gubernur. Sing tak nggo apa, sing tak pakai apa, terus sing tak siane yo apa. Kenapa kok ini sampai penting artinya ini? Sebab orang itu tahu keagungan daripada Ratu di Jawa Timur. Ngerti istimewa di seorang pimpinan dulu. Akhirnya pikirannya sampai pertentangan ini. Nah kita sewaktu-waktu ini sebenarnya juga punya panggilan. Hayya 'alas shalah. Ini panggilan apa sana ini? Lah kita kira-kira sampai orang iso turu mau mboten? Kira-kira nanti ketemu hayya 'alas shalah malah buka itu nggih. Bisa enak-enak itu kok napa diceluk. Niku sebab rata-rata orang yang tidak punya greget ngoten niku mikire sing nyeluk niku senas Gusti Allah, nek sing nyeluk niku anjen sing suarane ra patek enak kuwi. Padahal sebenarnya sholat itu adalah nidatul min nidai rabbikum, salah satu panggilan dari panggilan Tuhan kita semua. Lah kalau kita mendengar panggilan sholat, panggilan perintah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kok neng ati ra patek greget, ra patek kumrentet, tondo-tondo rung kenal kalian Gusti. Iki kalau orang mager panjenengan orang gendut
orang merentet. Tapi apabila memang terjadi tidak begitu ada getaran di hati kita, seolah-olah kita mendapatkan panggilan, berarti sebenarnya kita itu banyak lupa, banyak lali kalian Gusti Allah. Jadi kita ganti kalau sapi. Karena apa? Disitulah letak zikrullah atau zikrul ibad Allah. Elinge kawula Gusti Allah ditester dalam sholat. Makanya anak-anak lek sholatnya apik biasanya kabeh melu termasuk bagaimana antusiasnya orang setelah ketika mendapat kode-kode dari hal sholat. Kalau gumbrengane hati ini bukan begitu terasa, tidak begitu tertera, tidak begitu bangkit di dalam hati, Pak niki tondo-tondo pancen kawula sing ra patek kenal kalian Gusti Allah. Orang kenal kalian agumi Allah, orang nyadari kalau lemahin awak diri. Niki bahaya. Aja sampai kita semakin melanjutkan usia, bertambah usia, bahkan di suatu situasi yang tidak menentu semacam kasus adanya virus corona kasusnya ini, kita ini gak sadar kalau kagumi Allah, rasa sadar kalau lemah awak diri. Lah supaya sadar niku pripun? Cara terbaik ulama dawuh wong niku ben sadar kalian lemah awak diri, kalian agumi pangeran kudu mengakoni satu tirakat besar, yaitu namanya tafakur. Napa? Tafakur. Tafakur itu apa? Mikir. Oh, saat ini pakai mikir terus. Mikir yang anak, mikir yang digawe jalan, mikir pulaan, mikir namanya itu, mikir buka toko dan lain sebagainya. Mikir di sini bukan mikir hanya sekedar itu, tapi benar-benar berpikir tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanatin. Mikir dalam waktu yang mungkin tak terlalu lama, namun benar-benar merasapi seluruh ciptaan ini bahwasanya banyak daripada kondisi alam ini yang di luar kontrol kita. Makanya pelajaran tauhid paling dulu nek pondok pesantren, ilmu tauhid itu adalah ilmu nyuwijake Gusti Allah. Niku enten resep lek sampeyan bener-bener iso pengen sadar lemah awak, pengen ngerti agungé pangeran, carane rasa nuntut kudu karo Gusti Allah ki rupane kaya apa. Kuwi keliru. Ning carane kudu sering dhewe nok tengah wengi banjur ndelok langit lan banjur ndelok bumi. Fangdur ilal ulwi summa sufli. Sampean kabeh lihatlah apa yang ada di langit, lihatlah apa yang di bawah. Di tengah-tengah kondisi kegelapan malam, sehingga seakan akan secara fitrah berangsur-angsur hati itu akan nyimpulke, Masya Allah, ternyata tatanan dunia di koyo ini indah. Masya Allah, ternyata langit itu begitu luasnya. Terus aku ini sepiro nilainya, aku ini sepiro kadare. Ketika ngenten iki tidak menjadi sebuah teori yang hanya disampaikan oleh guru atau mubalek, namun benar-benar muncul sampai jerone hati, akan ada kesimpulan kedhaifan atau kelemahan diri dan pengakuan terhadap keagungan Allah. Inilah merupakan sebuah cara untuk memaknai sebuah ibadah. Jadi lek tiyang itu mboten nate tafakur utawa mboten purun tafakur, mboten purun dhewe untuk benar-benar merenungi keajaiban ciptaan Allah ini dan juga kelemahan dirinya, rata-rata ibadai masya sholate ning sepi dari makna. Masya sholat yang jentit-jentit ubek-ubek salah lampu. Betul apa? Boten patek enek makna. Sebab nopo rapatek didukung kali kesadaran diri bahwasanya kita ini adalah orang yang sebenarnya memiliki banyak kelemahan. Lah ditakoni kita nikah adalah makhluk lemah gitu nggih. Ngene kan ada boten apa kena arep bareki. Bareki ngomong gitu nggih, mosok boten. Coba nggih kok boten iku jenengan panggihaken piyambak. Di
tengah-tengah ibadah ingkang nami tafakur niki mawon. Lek sampai bisa menemukan hal semacam ini, didhawuhaken sak jam nglakoni kaya ngono ki wau, nyadari nuwuhake ati dhewe Allah itu benar-benar agung, iku luwih apik tinimbang ibadah setahun sing ora patek dibarengi karo kesadaran. Ini karena kenapa kalau sampaikan, sebab jangan sampai kita ini semakin tambah usia, semakin banyak menghabiskan waktu di dunia, semakin sedikit kesempatan kita untuk hidup ini, namun ibadah kita yang jalani hanya sekedar menjadi sebuah ibadah, tapi sepi sangka makna, sepi sangka arti, sepi sangka menjiwai. Dan cara menjiwai adalah dengan cara bertafakur atau mikir. Keranten nopo? Keranten ayatipun Gusti Allah. Gusti Allah itu wonten alam dunya membuat yang namanya ayatullah. Dunia itu pancen pun disetting kalian Gusti Allah. Di sini bukan tempatnya manusia atau makhluknya Allah itu melihat Allah secara langsung. Kalau ingin melihat Allah secara langsung nanti akan ada waktunya, yaitu waktunya di surganya Allah. Mungkin sedang sampai di situ. Lah, kemudian bagaimana cara menemukan Allah di dunia ini? Maka Gusti Allah nyiapi piranti. Piranti ini memakai ayatullah al-Qur'an wa ayatullah al-Mandura. Jadi ayat kebesarannya Allah itu kudu kita pahami. Lah ayat kebesaran Allah itu enten kali. Ono sing al-Qur'an kena diwaca yaitu Al-Qur'an kita suci. Niki merupakan sebuah teks yang menunjukkan kebesaran Al-Qur'an, dibantah dari sisi apapun tidak akan bisa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa lam shuhada'akum in kuntum min dunillahi in kuntum iyyahu ta'budun fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nara wa quduha an-nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Lek sampeyan ragu kalian Quran iki tantangan Gusti Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, lek sampeyan ragu karo Quran baik dari sisi keindahannya, baik sisi keagungane, faktu bi suratin min misli. Wis tekakno wis sing madani. Lek iso nekake sing madani wis berarti Quran ora sedaku. Ini tantangan langsung dari Allah yang ditulis di dalam Al-Qur'an. Ewa diri sak wonten dugi sak mangke sejak zaman Nabi Muhammad rong ono dan ora bakal ono sing iso nandingi Al-Qur'an. Ini adalah ayatullah al-Qur'an. Ayatullah yang bisa dibaca sehingga paham utawa ora paham jenenge maca Quran iku mulai kenja. Tapi kula niku dereng saged maca Quran. Kula sadare pengen ngaji teng kabeh sepuh. Lah iki mungkin lek kula malah maca niku pripun? Apakah malah menjadi dosa? Kalau orang ini mau belajar Al-Quran meskipun sudah tua untuk membaca dan dibarengi dengan salah-salah, tapi dia tetap terus dalam rangka ingin belajar, bahkan dia mendapatkan dua pahala. Mantor Al-Quran bil takut atau orang yang baca Quran dengan taktek alif fathah a ba fathah ba, demi apa? Untuk bisa membaca. Orang yang seperti ini adalah orang yang mendapatkan dua pahala. Satu pahala membaca, dua pahala usaha. Lek pun lancar pripun sunah soleh pengen dijadikan itu tentu mau coba lancar ronatan aktivitas. Mandiriku pikantuk pahalane setunggal. Nggih menika pahala maca Quran. Usahane wis kadung lancar, usahane piye-piye. Ditingkatkan karo memahami arti lan makna. Jadi namanya ayat Al-Qur'an. Wonten ayat Al-Mandura. Lah
berkaitan dengan juga bulan Muharram yang juga akan saya kutip cerita-cerita dan juga hikmahnya. Inggih menika ayat al-Manghilah itu adalah pesan-pesan Allah yang menunjukkan kebesaran Allah yang bisa dilihat dan dipandang. Karena wong nek pengen ngerti keajaiban Allah nek kudu Quran. Quran nggih tentu, tapi selain Quran sebenarnya banyak kejadian di dunia ini menampakkan keagungan Gusti Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum ya'qilun. Allah menjelaskan ayatihi lin-nas, tanda-tanda kebesarannya di dunia la'allahum, semoga manusia ya'qiluna bisa berpikir menggunakan akalnya sehingga menyimpulkan kalau Allah itu benar-benar ada. Namanya ayatullah al-mamdurah atau tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat. Dan berkaitan dengan bulan Muharram ini sebenarnya tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat berdasarkan sejarah ini sangat luar biasa. Makanya wonten ngarep kula singgung balakirhum bi ayyamillah. Kita ini harus sering-sering mengingati, ngemut-ngemut kali ayyamillah. Ayyamillah itu adalah hari-harinya Allah, hari-hari yang telah berlalu, yang di situ Allah memberikan peristiwa-peristiwa besar sebagai pelajaran bagi umat setelahnya. Karena mengko sedanten bulan di bulan yang namanya Hijriah itu di balik itu menyimpan banyak keistimewaan sejarah. Dan terkhusus di bulan Muharram ini menyimpan salah satu rahasia, karena bulan Muharram termasuk arba'atul hurum, salah satu bulan 4 yang mulia. Jadi bulan itu kabeh 12, sing papat itu dikatakan Ashurul Hurum atau bulan mulia. 4 iki napa? 1 napa? Muharram. Yang 3 ini bergandengan, mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang 1 ini pisah, yaitu Muharram. Ini namanya arba'atul hurum. Makanya dalam Quran ada wa yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir dan seterusnya itu. Apa sih yang dinamakan bulan-bulan haram? Yaitu bulan Muharram itu mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan, loncat lagi nanti akan ada lagi itu Muharram. Muharram ini adalah salah satu momen bulan di mana pitulunge Gusti Allah benar-benar disokke. Dumateng kawulane sing pancen nyuwun pitulung ring Gusti Allah. Contoh Nabiullah Adam. Nabiullah Adam ini adalah salah satu ciptaan Allah dari jenis manusia yang pertama. Dipapakke panggonan wonten surganipun Allah sejak lahir atau sejak diwujudkan. Karena Nabiullah Adam itu bukan dilahirkan, tapi diwujudkan. Lalu beliau dikasih kebebasan Adam, Hawa, masuk surga, sampai bebas makan, sampai bebas beraktivitas. Pengen apa wae keturutan, sing penting ojo dicandak lan ojo didahar, sing asmane Buahul. Oh, lalu ternyata Nabiullah Adam digelincirkan oleh malaikat, oleh syaitan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Syaitan membujuk Nabiullah Adam, akhirnya Nabiullah Adam dahar niku wau banjur diturunke ning alam donya ana bumi niki. Ana bumi niki bertahun-tahun. Ada riwayat mengatakan 40 tahun, ada riwayat mengatakan lebih dari 40 tahun. Nabiullah Adam tidak tanpa kepastian, belum tahu ini diterima atau tidak tobatnya sama Allah. Baru setelah itu Nabiullah ternyata beristighfar, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini istighfar sinten? Nabi.
Sabare bertahun-tahun istighfar ditampa kalian Gusti Allah istighfare nok bulan Muharram. Makanya bulan Muharram ini adalah bulan kita nyuwun ngapunten ring Gusti Allah. Bulan kita ngata-ngatai istighfar ring Gusti Allah. Keranten Nabiullah Adam cikal bakal menungso ugi ditampi tobatipun kalian Allah wonten bulan Allah Muharram. Lan tobat itu bukan gampang. Tapi sak angel-angel tobat nek zamanipun Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad itu tobat sing ringkes. Riyen Nabiullah Adam tobat niku ditampa puluhan tahun. Zaman Nabi Musa ada kaumnya Nabi Musa itu ditinggoni Nabi Musa, imani kumoto, ibadah kumoto. Nen ditinggal Nabi Musa untuk beruzlah, untuk nyepi, untuk berfokus menyendiri. Ternyata kaumnya ditinggal itu malah kata sing murtad. Karena murtad tinggal nih Islam, tinggal nih iman kudu tobat. Tobatnya piye? Apa cukup istighfar? Tidak cukup, harus bunuh diri. Niku umatnya sinten Nabi Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Rikala niku umat Nabi Musa ditinggal Nabi Musa banjur akeh sing nglakoni dosa kelawan murtad. Piye carane tobat? Fatubu ila bari'ikum. Sing mau do murtad do nglakoni dosa do setor daftar namane lek pengen di ngapura ning Gusti Allah. Akhire A setor, B setor, C setor, D setor. Sakjane setor baca piye? Faqtulu anfusakum. Bunuh dirilah kalian sebagai tebusan atas dosa kalian. Iku umat sinten Nabi Musa. Lek umat Nabi Muhammad carane tobat saka dosa ora dadak bunuh diri, ora dadak nunggu puluhan tahun. Syaratnya cuma 3. Tobat niku ditampi. Setunggal tobat niku diarani tobat ditampi menawi al-iqla' anil ma'asi. Jabel lan melereni sangka kemaksiatan. Nah, niki tobatnya nomor setunggal, salah satu kriteria tobat di zamannya atau di umatnya Nabi Muhammad. Gak kesalahan apapun, kesalahan A, B, C, D, kok pengen tobat, salahnya kudu siji mari. Nomor 2 getun. Nggih. Karena kadang-kadang mari tapi ra getun. Itu cerita masa lalu yang perlu saya banggakan. Aku dulu itu mantan pemabuk, aku dulu mantan penjudi. Diceritanya mana? Diterus-terus nih. Ini merupakan indikasi orang pakai getun kali yang sudah berlalu. Selain mareni yo getun. Nomor 3 adalah asmu alla yamuda ilaiha. Nejo kukuh untuk tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini syaratnya terlibat nih umat Nabi Muhammad itu ketampi itu tadi. Orang tidak bunuh diri. Bahkan orang tak duit tak gitu. Masa datang tak duit lah, betul tak gitu? Getun, getun itu juga bayar dhisik 1 juta. Ya kan baru jenenge getun ora ono model getun itu mboten Jadi kaya nopo Gusti Allah maringi kemudahan wonten umat sinten Nabi Muhammad. Lah, ini adalah waktu untuk kita membaca banyak istighfar. Nabiullah Yunus alaihissalam pernah oleh Allah ditugaskan untuk berdakwah pada sebuah tempat. Bandel kaum itu balik itulah syaitan. Bandel karu-karuan, diomongi malah nantang. Mungkin pada Nabi mau dia ngomong
Ditantang. Diajak apik malah maneh, ini malah neror. Akhirnya Nabiullah Yunus niki, wah ketok kok umat iki karo Gusti Allah ketutup tenan iki, atine ra dibuka. Kondur urung matur ning Gusti Allah, urung dawuh karo Gusti saking Gusti Allah kok didhawuhi kondur, banjur kondur. Di perjalanan harus naik kapal. Setelah naik kapal ternyata di tengah kapal itu mogok. Ada indikasi kelebihan beban akan karam. Barang-barang wis dibuat. Banjur kapal ora tambah kumpul panggih ngomong tambah rodok tenggelam. Sak bare barang sing dibuat iki keman wis dibuat panggih wae ora tambah kumpul. Oleh wong iki sing dibuat kudu menusane iki. Akhirnya diundi undian pertama muncul nama Nabi Yunus. Wong iki kok wong iki soleh tenan, apik tenan pertingkahe pancen Nabi. Mosok iki sing dibuat ning laut. Diundi maneh ning pindho, metu maneh jenenge sinten Nabi Yunus. Diundi maneh dipethul panggah malih metu sinten Nabi Yunus. Saking Nabi Yunus iki pancen kudu aku sing jebur ning ngene segara. Wah, ini saya itu Nabi Yunus itu jegur yang dari segoro, dugi jero segoro diuntal kalian ikan. Ada yang mengatakan ikan nun, ada yang mengatakan ikan paus, pokoknya ikan terus mengenai. Rasa kiri masalah itu pakai koyok. Ini kira belum kasih banyak kata. Loh, disitulah maksud Al-Quran. Nabi Yunus itu mengumpulkan 3 kegelapan. 1 kegelapan malam hari, kedua kegelapan samudra di dalam samudra, yang ketiga kegelapan di perut ikan. Lalu diuntal jero Nabi Yunus ini mikir, apa kok aku tahu Gusti Allah sampai di kanan kene. Berpikir berlarut-larut berbulan-bulan. Akhirnya Nabi Yunus ini beristighfar kepada Gusti Allah pakai istighfar. Apa itu? Next. Minal zalimin subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini adalah salah satu istighfarnya Nabi Yunus, dan ternyata ditampi istighfar kalian Allah di bulan Allah Muharram. Dan makanya misi kita utama di bulan Muharram itu adalah membersihkan dosa, memperbanyak istighfar. Selanjutnya pun ada juga seorang nabi namanya Nabi Nuh, merupakan salah satu dari ulul azmi yang jumlahnya ada 5. Nabi yang masuk nominasi 5 besar sebab abote tugas yang lain, yaitu Nabi Nuh. Umatnya bandel. Salah satu riwayat mengatakan usia beliau itu 950 tahun. Wong biyen itu pancen dulu umur. Bahkan mbah-mbah kita itu yang unjul sama 100 itu sering kata, gitu bener. Mbah-mbah kita saja. Lek biyen zamanipun Nabi Nuh, salah satu riwayat yang kuat mengatakan 950 tahun. Dakwahnya 900 tahun. Si ketut didakwahi. Salah satu versi mengatakan cuma 80 orang. Jadi 100 tahun ajak-ajak wong sing gelem iku mek wong edan 80. Iki kira-kira 10 tahun oleh wong siji wong karo. Nah iki kok pengajian anak pagi penelitian tahun iki. Urung enek 10 tahun. Sampun. Tapi di kita ono 100 tahun, 100 tahun nggih. Umat wis suwe sapa umat sinten Allah. Muga-muga bener-bener tondo kita diridhoi kalian. Amin. Banjur wong sak alam donya didakwahi atusan tahun kok sing ketut sak monten iku wae. Nabi itu memanfaatkan doa mustajabnya. Ya Allah, niki kawulane panjenengan niki pun mentok sing kena sae di kula tuturi pun niku wae tok. Pun jenengan paringi balak dibinasakan. Ora trimo umat itu entek resik tekan anak putune. Karena Nabi Allah itu mikir,
Iki rek bapak iki jenenge napa niku? Kawong. Iki berarti anaknya mesti kan kampret. Lek Pak Anino minimal anaknya nyopet. Iki kirane Nabi Nuh mungkin kayak gitu. Makanya ojo sampai yang tersisa dimatekne kabeh di serang kalian musibah yang gede. Tenang Gusti Allah ngijabah lek ngono ya Nuh. Sampeyan gawe yo napa niku perahu. Gawe yo kapal. Nabi Nuh akhirnya membuat kapal di atas gunung. Orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Nuh itu ngarani Nabi Nuh kabeh kayak wong saraf kae. Mosok ana gunung gawe napa perahu. Kapal hampir jadi teror dan caci maki semakin menjadi-jadi. Bahkan orang kafir yang sudah tua ini ada yang maksa nih awak pengen melu moyoki Nabi Nuh, pengen melu menghina Nabi Nuh ngising. Niku ono kapale sinten Nabi. Lek sing bergah-bergah oleh ngengek istilah munggah. Iki wis tuwek lara lumpuh melu ngokon anak putune kon gotong munggah. Aku tulung gotong munggah kono aku tak melu ngecek tuh wong kok edan ngene. Kok dhuwur gunung kok gawe kapal. Akhire saiki wong tuwek itu dipanggul munggah ning dhuwur gunung enten mriku ngengek topo. Jelaran pas arep ngadeg sejenenge wong tuwek niku kok keplese. Tiba wajahe pas numplek nek kotorane. Jangan kalian ngerti, di mana meletak masker yang kita pakai itu bukan masker yang menempel tapi kotoran manusia. Saya cukup kepleset akhirnya nopo jentus jomol malah wajah itu numplek nek gone kotor. Tapi apa yang terjadi? Kapal yang penuh kotoran itu tadi dengan kejadian itu wong niki bar jomol nek kotoran iku wae ngadeg niku ora dadak dipuruni. Lumpuhe malah mari. Munggah kapal digotong, medhun niku medhun-medhun dhewe krana malah waras. Kabeh wong iki takjub, "Mbah, sampeyan mau munggah sing digotong, saiki medhun kok malah medhun-medhun dhewe." Akhire Mbah niku ngomong, "Obate apa to, Mbah?" Obate kabeh tersedia enek kapale Nabi Nuh. Enek kapale Nuh kuwi obate. Lha napa obate? Kotoran manusa iki ternyata bisa dadi obat nek enek kapale Nabi. Akhirnya umat pedasan nonton berbondong-bondong munggah kapal. Delok napa? Kotoran. Sikile lorone nemen ya ora rata. Sikile lorone sampai komplikasi sebelumnya Lender, gawane iku ceting. Dioles-olesne nggone awake. Sampai kapal sing mau kebak kotoran mau resik maneh. Niku caranipun Gusti Allah. Menungso sing motori ternyata malah gabut maneh kali kotoran. Niku caranipun sinten Gusti Allah. Banjir kapal pun siap, Nabi Nuh niku ngabsen, umatku wis munggah kabeh kurung. Di absen pun munggah malah tinggal anaknya Nabi Nuh niku yang belum munggah. Namanya pun Kan'an. Dicari ya bunayya kama. Anakku ayo munggah bareng-bareng karo bapak. Ini kalau ngomong tua piye-piye tetap mikirin anak. Ternyata anak ini pun kena pengaruhnya tidak pas. Dan Al-Quran dijawakan sa'awi ila jadalin ya'simuni minal ma. Bapak aku sudah perlu munggah nek gendeng kok terus kelakuan nek gunung kok gawe kapal. Kok nek pancen nek banjir tenan sa'awi ila jabal aku munggah nek pucuke. Mesti ora bakal kedodol kan? Ini anak di mana bapaknya seorang nabi tapi putranya sama Allah tidak dikasih hidayah. Ini penting. Mungkin kita salah orang tua masih mau ngaji, tapi bagaimana generasi anak kita? Anak itu penting. Anak itu nomor penting. Jangan sampai anak itu belum dipikir. Tidak ada jaminan anak itu jalan kalau tidak dijalani kalian orang tua. Makanya kita itu harus berprinsip kasus prinsip itu Nabi Yakub.
Nabi Yakub itu berprinsip kalau nanti aku mati, mata ujungnya mimba ini. Nabi Yakub itu ngumpulnya anaknya ditakoni, boleh aku mati, mata ujungnya mimba ini. Apa yang kamu sembah? Nah, apa yang kamu tetap sujud nak setelah aku nanti mati selaku bapak? Inilah kemudian Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu mentarbiyah anaknya, mendidik anaknya untuk kenal dengan Allah. Orang-orang sekarang ini selalu lali kalau prinsipnya Nabi Yakub. Orang mata butuh nami baju tapi mata guru nami baju. Apa sih mau pangan nak boleh bapak Israel? Kira-kira apa sih dipikirnya begini? Dan ini mendominasi akhirnya juntrung pendidikan anak hanya berorientasi pada satu titik, engkau kerja. Ini terjadi. Jadi mata guru namin berarti renek Quran mata guru namin berarti am kuntum syuhada id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Anak jawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini kalau wong tuane genah, wong tuane dalam prinsip jelas, anaknya jawab ya qalu na'budu ilahaka. Nggih lek ngoten ya kula tetep panggah ngabekti kali Tuhan panjenengan ya abadi Bapak kula. Nah, ini jadi sampai kita ini salah prinsip dari mata tujuan jadi mata turunan. Nah, ini kan penting. Jadi bagaimana pendidikan dari anak selain menata ke depan juga berorientasi pada suatu kerjaan, tapi juga tetap tidak meninggalkan kenali anak kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo akhirnya saestu Nabi Nuh niki wau kapal banjur di jalan ke Gusti Allah terkumbang nambing di atas samudra didek lan dilereni diselametke iso medun maneh. Ini adalah di bulan Muharram. Makanya bulan Muharram selain tobat adalah bulan Allah menurunkan keselamatan. Muga-muga kita niki wasilah ngabekti lan muri-muri mulyanipun Muharram kita saestu paling selamat kalian Allah. Jadi kita lan keluarga kita kali hal ingkang boten remeni kemana. Lan saestu ke depane wasilah Muharram ingkang kita uli-uli iki bener-bener kita dadi kawula ingkang semakin parek kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cekap samonten ingkang kula aturaken pangapunten menawi wonten kritik-kritikipun lan nyuwun panjenengan insyaallah badhe niki perjalanan ke Surabaya langsung maraton. Muga-muga nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula plosotine badhe nyuwun petekad dhateng panjenengan dhateng ibu-ibu kang sampun hadir wonten mriki. Nyuwun petekad sepindah mawon kagem suami kula badhe satuse Pak Haji kersane dipun asal mati kan leres dipun tapi amal kesayanganipun dipun tapi amal ibadahipun dipun ngampura dosane dipun papane panggenan ingkang sak mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Suparni Torikoipun datang Sumur Songo kalian. Pak Suparni, monggo saran-saran pada awal ala birri wa taqwa, saling-saling nyuwun kebaikan, ngaos Fatihah dumateng Bapak Suparni. Kalau cuma paling yang jadi ingkang sampun dipun timbali kalian Allah muga saya husnul khotimah. Amin. Amin. Maghfirahipun Allah lan sedanten ahli waris kita, keluarga kita ingkang sampun nulungi ini saya dipun paringi papan panggenan ingkang langkung sedeca. Alhamdulillah walahul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini kita cekap samonten, ono kirang nyuwun ngapunten akhiran